Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyebut ada salah tafsir terkait dengan penundaan pengangkatan ratusan ribu calon ASN. Menurutnya DPR justru meminta terjadi percepatan proses pengangkatan di semua instansi. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini dan meng-cross-check langsung, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat siang Pak Bahtra. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Batra, jika tadi sebelumnya kita sudah dengar ya dari Pak Aba mengatakan alasan mengapa terjadi penjadwalan ulang. Nah, kalau dari Komisi 2, Wakil Ketua Arya Bima mengatakan ada salah tafsir, di mana sebenarnya DPR ini meminta terjadi percepatan. Lantas sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dalam rapat di ruang Komisi 2 mengenai jadwal CASN dan juga P3K ini pengangkatannya, Pak? Ya, saya ingin menjelaskan bahwa kesepakatan ini diambil pada saat rapat Rabu yang lalu. Kami Komisi 2 bersama Kementerian Pan-RB dan Kepala BKN pada saat rapat berlangsung dalam rangka penyelesaian CPNS dan P3K yang selama ini, terutama P3K, yang selama ini berlarut-larut, tidak ada penyelesaian, ini semenjak tahun 2005 sampai sekarang, Mbak, artinya sudah hampir 20 tahun. Nah, kita pengen Komisi 2 bersama kementerian ini perlu ada penataan yang secara komprehensif. Maka dari itu, kami bersepakat dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan Kepala BKN, bahwa dalam rangka penataan itulah kemudian diperlukan penyesuaian pengangkatan baik CPNS maupun P3K. Baik, nah penyesuaian yang dimaksud ini termasuk mengenai dipercepatkah atau dimundurkan agar seragam seperti apa sebenarnya? Karena kan soal waktu ini menjadi polemik tersendiri di ruang media sosial saat ini, Pak. Iya, memang ini sangat ramai ya di media sosial. Saya ingin menyampaikan bahwa memang pemerintah butuh penyesuaian. Kenapa butuh penyesuaian? Karena kementerian dan lembaga kan, Mbak, berbeda-beda jadwalnya. Kami pengen diseragamkan sehingga hak-hak mereka tidak ada yang hilang. Misalnya begini, mereka kan sudah lulus. Terus kemudian P3K juga yang tadinya honorer sudah lulus. Bagi P3K dan honorer untuk menuju kepada yang disepakati oleh Komisi 2 dengan pemerintah di bulan Maret 2026 itu, hak-hak mereka tidak terkurangi. Gaji mereka tetap jalan. Tunjangan-tunjangan sebagaimana selama ini yang mereka dapat, ya mereka tetap dapat. Kenapa pemerintah dan kami DPR bersepakat mengambil jalan itu, Mbak? Karena begini, kita pengennya ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Tidak boleh ada lagi nanti yang tercecer-tercecer. Nanti misalnya kementerian lembaga kan berbeda-beda jadwalnya. Kita ingin menyamakan jadwal itu sehingga kementerian dan lembaga juga kami minta kepada Menpan RB dan Kepala BKN untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga sehingga pengangkatannya lebih, kan selama ini begini, pengangkatannya kan sudah bagus, sudah transparan. Nah, tinggal bagaimana Menpan RB dan Kepala BKN berkoordinasi dengan kementerian lembaga masing-masing. Baik, nah artinya dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB dimundur jadwalnya menjadi Oktober dan juga di tahun depan ada jadwal lagi untuk P3K, DPR khususnya Komisi 2 menerima dengan baik rencana ini karena kan memang didorongnya adalah penyesuaian jadwal agar lebih rapi ya Pak ya? Ya, penyesuaian jadwal agar lebih rapi, misalnya begini, untuk P3K tahap 1 kan sudah selesai, Mbak. Terus kemudian tahap 2 ini sedang akan berlangsung. Nah, tidak ada yang misalnya tahap 1 yang sudah lulus ini mereka pasti akan diangkat. Begitupun CPNS pasti juga akan terangkat semuanya bagi yang sudah lulus. Nah, untuk yang tahap 2 ini kita perlukan untuk persiapan sehingga mereka mempersiapkan diri. Misalnya apa, Mbak? Kami meminta Kepala BKN formasi-formasi yang sudah diisi hari ini, yang sudah dibuka hari ini, kami minta mereka untuk berkoordinasi kementerian lembaga dan terutama yang di daerah-daerah, karena begini memang kelemahannya yang soal P3K ini. Misalnya begini, formasi yang diberikan oleh BKN, Mbak,
jatahnya misalnya 10 atau 20. Kadang-kadang di daerah itu mereka hanya mengirimkan 5 atau 4 nama. Nah, itulah yang menyebabkan banyak yang hari ini teman-teman kita yang honorer ini yang ikut tes P3K yang tidak mendapatkan formasi mereka. Nah, kita pengen semuanya diberesin satu persatu sehingga nanti tidak ada lagi yang tercecer dan semua bisa terakomodir dengan baik. Nah, dalam rangka itulah pemerintah perlu penyesuaian baik kementerian lembaga maupun dari daerah-daerah, karena bagaimanapun begini Mbak, selama ini kan honorer kita yang kemudian ikut seleksi P3K mereka sudah mengabdi puluhan tahun, mereka sudah mengabdi lama. Nah, maka dari itu kami dari Komisi 2 bersama pemerintah tidak pengen melihat mereka yang sudah mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Nah, dalam rangka penataan itulah kita pengen semua terakomodir dengan baik. Baik, terakhir Pak Batra. Banyak yang mengeluhkan juga terkait dengan diundurkannya jadwal ini, sudah ada yang terlanjur resign, bahkan ada juga mungkin dari honorer dan juga menuju ke P3K ini adalah usianya ini sudah memasuki nanti usia pensiun pada tahun depan. Nah, terkait dengan hal ini kan banyak kekhawatiran juga, apakah nanti hasil tes yang sudah ada akan berubah, lalu bagaimana nasibnya mereka ketika jadwalnya dimundur? Mungkin boleh diberikan tanggapan Anda singkat saja seperti apa? Jadi yang pasti begini, mereka yang sudah lulus itu pasti diterima. Jangan khawatir bahwa seolah-olah karena ada penyesuaian jadwal, kemudian mereka yang memasuki masa pensiun, terus kemudian nasibnya terbengkalai. Enggak, ini pasti diterima oleh pemerintah dan semuanya kan sudah ada datanya Mbak. Malah justru kita pengen karena mereka sudah lulus, dibereskan semua yang perlu dibereskan, kemudian pasti nanti akan diterima semuanya. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa seolah-olah penyesuaian ini akan mengurangi hak-hak mereka ya, terutama P3K ya. Kemudian yang mereka memasuki masa pensiun atau pengabdiannya tinggal beberapa tahun lagi, ada kekhawatiran bahwa mereka tidak diangkat karena mereka sudah lulus. Ini pasti semuanya akan diangkat dan diterima oleh pemerintah. Baik, dipastikan hasil tidak berubah ya Pak, dan tetap menerima hak-haknya sesuai dengan hasil. Jadi begini Mbak, jangan ada kekhawatiran bahwa hasilnya berubah. Mereka kan sudah lulus, tinggal menunggu penyesuaian jadwal pengangkatan. Pasti semuanya akan diangkat oleh pemerintah. Nah, dalam rangka itulah Mbak, karena kita ingin memastikan itu, maka perlu penyesuaian jadwal. Baik, kami akan nantikan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih kepada Bapak Batra Banung, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Terima kasih Mbak.